Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gua Reza Falevi sebagai perwakilan kelompok izin memperkenalkan diri. Jadi gue sama teman-teman gue bakal ngejelasin sedikit tentang apa itu spiral of silent theory yang dicetus oleh Elizabeth Neil Neumann di tahun 1970-an. Dan udah itu aja. Dan ini dia sedikit penjelasan tentang spiral of silent theory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Arianto dan di sini saya akan menjelaskan apa itu teori spiral of silence atau teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya, karena seseorang yang berada pada posisi minoritas sering merasa perlu menyembunyikan sesuatunya atau pendapatnya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Sebaliknya, mereka yang berada di pihak mayoritas akan merasa percaya diri dengan pengaruh dari pandangan mereka dan terdorong untuk menyampaikannya kepada orang lain. Maka dari itu, hal ini berangkat dari asumsi akan adanya ketakutan dari individu-individu akan isolasi dari masyarakat. Ketakutan itu muncul jika individu-individu mempunyai opini yang berbeda, bahkan berseberangan dengan opini mayoritas masyarakat. Individu yang opininya berbeda dengan mayoritas masyarakat akan cenderung bungkam atau silence karena takut akan isolasi yang mungkin diterimanya. Secara sosiologis, teori spiral keheningan mengakui bahwa ketakutan individu akan isolasi ini hanya berlaku pada masyarakat kurang terdidik dan miskin, irasional, dan tidak memiliki dedikasi untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Neumann, seorang ilmuwan politik asal Jerman, lewat tulisannya yang berjudul The Spiral of Silence. Spiral keheningan dibangun dengan 4 unsur pokok, yaitu yang pertama media massa, yang kedua komunikasi antar pribadi dan jalinan interaksi sosial, yang ketiga pernyataan individu tentang suatu hal, dan yang keempat persepsi orang lain atau kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan. Dan di sini ada asumsi teori menurut Elizabeth Neumann. Sebagai penemu dari teori ini menjelaskan 3 asumsi sebagai dasar dari teori ini. Ketiga asumsi tersebut berbicara mengenai bagaimana keheningan tersebut berbentuk di kelompok minoritas ketika mereka sedang berada di antara kelompok mayoritas. Yang pertama, masyarakat mayoritas mengancam individu yang menyimpang dengan adanya isolasi. Dengan demikian, kelompok minoritas akan diliputi rasa takut terhadap isolasi orang-orang yang berkuasa. Dan yang kedua, ada rasa takut akan isolasi membuat individu untuk setiap saat mencoba menilai iklim opini. Dan yang ketiga, perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian akan opini publik. Spiral of silent theory atau teori spiral keheningan pertama kali diperkenalkan oleh Elizabeth Neil Neumann di tahun 1970-an. Dalam penelitiannya, Neil Neumann menyatakan bahwa media mempengaruhi opini publik. Pengaruh penting dari media adalah pembentukan opini publik secara langsung berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan memicu timbulnya kelompok mayoritas serta minoritas. Teori spiral keheningan ini menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung diam dan tidak banyak berkomunikasi. Sedangkan orang-orang yang memegang sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk banyak berbicara. Hal ini sesuai dengan salah satu asumsi dari teori ini, yang dimana masyarakat umum dapat mengancam individu yang melenceng dari pendapat mayoritas. Secara sederhana, teori spiral keheningan ini menggambarkan kondisi psikologis manusia. Ketika kita berada dengan orang-orang lain, ada rasa takut dan enggan untuk berdiri sendiri di tengah pendapat yang berbeda. Konsep dari teori spiral kesunyian. Lahirnya berbagai teori komunikasi tidak terlepas dari kehadiran media massa di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Aktivitas media massa ini kemudian menimbulkan berbagai fenomena komunikasi,
dan selanjutnya para ahli mengamati serta mengkaji fenomena tersebut. Dari pengkajian ini, lahirlah berbagai asumsi model komunikasi sampai teori komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, teori Sphere of Silence adalah salah satu teori komunikasi massa, di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya, karena merasa terisolasi sehingga opini tidak bersifat terbuka alias tertutup. Untuk memahami teori ini, ada baiknya diawali dari pengertian secara harfiah dari kata Sphere of Silence. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka secara kebahasaan kata spiral dapat diterjemahkan sebagai lingkaran. Kata spiral oleh orang Indonesia sering dipakai untuk menyebutkan benda yang terbentuk lingkaran. Sedangkan kata silence diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kandingan. Jadi arti dari Spiral of Silence teori adalah teori spiral kandingan. Ada juga yang lebih suka menyebutnya dengan kata teori spiral kebisuan. Teori Spiral of Silence yang dikemukakan Elizabeth Neumann mencoba menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal dan pesan yang disampaikan oleh media massa bekerja secara bersamaan dalam mengembangkan opini publik. Prinsip spiral kandingan dapat diterjemahkan dengan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap orang memiliki cara dan pandangan yang sering dinyatakan dalam bentuk pemilihan pesan-pesan tertentu yang tidak jauh berbeda dengan sebagian besar pilihan orang lain. Sebagai contoh adalah ketika seseorang mengemukakan pendapatnya di tengah-tengah sekumpulan orang yang sedang berdiskusi membicarakan suatu permasalahan tertentu. Selanjutnya saya akan memaparkan studi kasus tentang teori Spiral of Silence, yaitu ketika jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 merupakan contoh kasus paling nyata tentang kebenaran teori Spiral of Silence di Indonesia. Selama Orde Baru, dominan opini amat gamblang bahwa pemerintahan Soeharto yang bertumpukan demokrasi Pancasila betul-betul demokratis. Mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahunan adalah contoh dari demokrasi yang dimaksud, yaitu bahwa pers Indonesia bebas, lalu rakyat bebas menyatakan pendapatnya, lalu pembangunan ekonomi berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Pendapat minoritas di luar itu praktis habis dibunuh, dan mereka yang kokoh dengan pendapat minoritas akhirnya takut menyuarakan pendapatnya, atau tidak ada lagi media yang berani menyuarakannya. Namun, pada akhirnya sejarah pun berbalik. Opini mayoritas berhasil dihancurkan, dan opini minoritas bangkit mengemuka dengan berani ke hadapan publik sehingga menjadi opini mayoritas. Keterbalikan opini minoritas sehingga menjadi opini minoritas dikarenakan oleh kelompok minoritas yang terus bergerilya pada kelompok mayoritas yang bisa diajak untuk berdialog, sehingga diskusi-diskusi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia saat itu adalah tentang cacatnya rezim pemerintahan Orde Baru yang akhirnya bermuara pada gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa se-Indonesia. Dan contoh kasus yang terjadi beberapa tahun lalu yaitu kasus Ahok yang menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menistakan agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat luas.